المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 179. Kita ulangi paling atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Kita ulangi paling atas. Imam Zainal Abidin ngaran sidin Ali bin Husain, salah seorang yang dikenal hilim. Sidin ini terkenal kada panyarikan. Suatu ketika beliau dicaci maki oleh orang-orang berarti kada seikong ini mencaci maki sidin, menyambati sidin. Begitu sampai kepada beliau kabar bahwa si fulan telah mencaci beliau, apa tanggapan beliau? Ujar sidin, kasihan si fulan, ia tidak tahu. Kasihan si fulan dah, ia kada tahu, kada tahu bahwasanya inya itu termakan berita hoax misalnya, terima berita fitnah tentang diriku. Inya kada tahu bang, kasihannya. Nah, artinya sidin ini kan pengasih penyayang orangnya. Kada ada tanggapan sidin ngornya itu, wah kada ada kaita. Kasihannya si fulan itu aja sidin. Nah, sidin di sini artinya kada sarik bersifat hilim. Hati sidin dingin, hati sidin kada panas. Reaksi sidin nih, malah sidin ini surban. Nah, malah hendak diberi sidin surban. Ini surbanku ya sidin, dan baju serahkanlah kepada orang yang telah mencaci aku. Nah, malah dikirimi sidin hadiah surban dan baju. Nah, begitulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Amun orang sudah bisi akhlak langkah ini, itu tandanya bersih hatinya bersih. Hatinya tidak ada lagi benci kepada orang Islam. Adapun orang menyambati kita, mencaci maki kita, itu wajar aja. Kenapa jadi wajar aja? Coba Allah Ta'ala itu Tuhan pula. Iya, disambati orang Allah Ta'ala beranak. Allah Ta'ala aja dicaci maki orang. Allah Ta'ala aja disalah-salahkan orang. Kan Allah Ta'ala itu lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, artinya tidak beranak, dan tidak diperanakan, artinya Allah Ta'ala itu ada bisi anak, tapi
Orang di dunia ini banyak madahkan Allah Ta'ala anak. Siapa? Anak Allah? Nabi Isa. Namun buahnya nyambat Yesus. Yesus itu anak Tuhan, anak Allah. Allah Ta'ala jadi sambati. Mun kita disambati biasa aja. Nabi Muhammad aja disambati tukang sihir, dukun, pendusta. Orang-orang non-muslim tuh mengatakan Nabi Muhammad itu pendusta. Mun kita misalnya dicaci maki orang biasa aja, jangan marah, jangan sarik, biasa aja. Allah Ta'ala jadi sambati orang, Nabi Muhammad jadi sambati orang, gitu. Apakah lagi kita nang banyak aib nih. Bahkan apabila ada misalnya manusia nih berhadapan menyambati kita berhadapan nih, ini bukan di belakang lagi berhadapan. Ikam tuh ini aja. Tanggapan kita kayak apa? Jadi kita nang ikam tahu tuh tentang epo tuh sedikit aja. Nah ikam kada tahu banyak lagi. Kita lebih baik merendah kayak itu sekali supaya apa jurang tuh karena mental kayak orang tuh. Bila orang tuh menghinakan kita, lebih baik kita hinakan diri kita sekali karena kita ini memang dasar hina. Ikam tuh nang tahu paling sebuting dua buting tentang kesalahan ku aib ku. Nah ikam kada tahu tuh banyak lagi. Nah, kena mental tuh orang yang nyambati kita tuh. Sampai tuh nyambati kita tuh. Yang penting tadi jangan sarik. Soalnya bila inya menyambati, kan berkurang juga rezeki kita. Inya menyambati, kan berkurang juga duit kita. Ya kayak itu aja duit kita. Inya menyambati, kada berkurang juga umur kita, kada ada pengaruhnya. Nah, kada ada pengaruhnya. Oleh karena itu jangan dipikirkan. Jangan sampai gara-gara sambatan orang tak umur, tahu kesandar ditawing memikirkan nih. Sedih hati karena ucapan orang harusnya dipikirkan sambatan orang itu. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibtaghu 'indallahi rif'ata wa ma hiya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasilu man qata'aka wa tu'ti man haramaka wa tahlumu amman jahila alaika. Artinya ujar Nabi nih, carilah ketinggian di sisi Allah. Maksud ketinggian tuh pangkat, kedudukan. Mun kita mencari pangkat di sisi manusia, ngalih bang. Kita hendak minta muliakan manusia gini ada pun memuliakan kita. Yalah, kita hendak betetal, ngaran kita betetal sekolah dulu, kuliah sampai S1 S2, keluar duit. Yalah, mun gak ada duitnya kan kawa. Nah ngalih pian mencari pangkat di sisi manusia nih. Tapi carilah ketinggian atau pangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih bagus mulia di sisi Allah daripada mulia di sisi manusia. Nah, para sahabat bertanya, apakah ketinggian itu wahai Rasulullah? Kayak maksud ketinggian itu kayak apa? Maksud kita mencari pangkat di sisi Allah itu kayak apa caranya? Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, caranya nih, engkau hubungi orang yang memutus hubungan dengan engkau. Kita bisa keluarga ini memutuskan hubungan lawan kita, benci lawan kita, sarik lawan kita, kada marawa kita, ada hira-hira lawan kita, karena mungkin inya didengki lawan kita. Kalau kita kawa menyambung tali silaturahmi nang inya putuskan itu,
itu tanda kita bisi kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tandanya kekasih Allah Subhanahu wa taala. Memang berat pang bagi nafsu. Berat pang bagi nafsu. Tapi jangan dituruti nafsu itu. Engkau hubungi, maksudnya engkau jalin tali hubungan silaturahmi kepada orang yang memutus hubungan dengan engkau. Caranya datangi ke rumahnya, bawa hadiah, ucapkan salam, bailang ke rumahnya. Bapada, aku hendak menyambung silaturahmi, aku hendak berelaan oleh kamu. Nah itu. Jangan sekali aja, kayaknya seminggu datangnya pulang. Akan berselitar kah misalnya tuh. Nah, menyambung tali silaturahmi nang diputuskan oleh keluarga itu kita. Nah, kemudian yang kedua, dan engkau beri orang yang tidak memberi engkau. Nah itu orang tuh pamalar lawan kita, apalagi keluarga nih. Ada kon memberi kita, memberi orang akon aja nya, tapi memberi kita ada kon. Kita beri nya. Amun kita kan misalnya memberi orang yang memberi kita, itu wajar aja nih tuh. Orang beri kita lalu kita beri pulang nya, wajar aja nih tuh. Ini orang tuh kada pernah memberi kita, kada pernah memberi, itu dasar pemalar lawan kita, mungkin benciwan kita. Kita berinya barang baras kah, gangan kah, apakah duit kah? Nah itu bila kita mau melakukan itu, kita punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita punya akhlak mulia, kita punya hati yang bersih. Engkau beri orang yang tidak memberi engkau. Kemudian yang ketiga, serta bersikap hilim dari orang yang jahil atas engkau. Apabila ingin menyanyari kawan kita, contoh kita tadi bilang ke rumahnya, niat kita ini hendak menyambung silaturahmi, niat kita hendak memberinya, malah sarik inyawan kita. Malah sarik inyawan kita. Kayak apa tanggapan kita? Bersikap hilim, jangan dijawabi, jangan dilawani, jangan dilawani. Bila ini mamai beranai, betul beli kayak lagi imam atar apa misalnya hadiah. Nah, jamun 3 macam ini kawa kita gawi, maka kita akan mendapatkan pangkat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berat pang nih. Cuma kau mengamalkan luar biasa. Dicintai Rasulullah, orang kau mengamalkan ini. Memang ada sebahagian orang yang diberi Allah Subhanahu wa taala sejak kecilnya bertabiat hilim. Ada paham sejenis orang nang mulai lagi halus toh, ini kada penyarikan, dihapaki kawan kada penyarikan, digalari kawan kada penyarikan, dibuli kawan kada melawan, kada penyarikan. Ada apa orang sejenis kayak itu. Nah, namun jadinya kebanyakan hilim itu didapat dengan tahallum. Apa itu tahallum? Melatih diri dengan perangai hilim. Cuman nang kebanyakannya itu orang nang bersifat hilim itu dasar balatih juga. Balatih juga. Nang orang nang dari lahir bersifat hilim ada pang, cuman kada banyak. Nang banyak tuh orang kawa bersifat hilim itu karena dilatih. Contohnya misalnya orang menyakiti kita,
Kita ini marah cuman kita tahani dulu kan. Kita tahani, kadang kita lampiaskan, kadang kita balas. Nah kayak itu ya Allah. Artinya kita tahani, marah kita tuh kita tahani, jangan kita lampiaskan, kerancakan kita melatih gitu nah. Maka Allah Ta'ala beri kita ganti sifat hilim, ada penyarikan. Jika kita sudah bisa berperilaku hilim di rumah tangga, nah di rumah tangga bang dulu utamanya lawan anak kon bini kan, kita sudah menjadi orang yang besar, maksud besar itu punya pangkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan dosa di masyarakat kita mempraktikakan di rumah tangga ya. Lamun kawa, lawan bini kada panyarikan, lawan anak kada panyarikan. Kita sudah punya sifat hilim. Semua punya sifat hilim. Adapun misalnya anak bini kita itu melanggar perintah Allah, kita menegur itu bukan berarti kita penyarikan, kan menegur dengan lemah lembut bisa, ya Allah. Jangan langsung menyarik, kita bimbing dengan pelan-pelan, ya Allah. Kita tegur dengan pelan-pelan. Nah, gitu. Di akhirat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, berdirilah orang-orang yang bakal masuk surga. Jadi jar Tuhan nih, kena Tuhan berseru di akhirat, berdirian ya Allah Ta'ala, orang-orang yang pacangan masuk surga berdirian. Maka berdiri sedikit orang, sedikit saja yang berdiri, sekelompok yang sedikit saja berdiri. Kemudian diperintahkan mereka masuk surga tanpa hisab. Oh, ini orang yang masuk surga tanpa hisab nih, sedikit saja ada banyak. Nah, yang lainnya karena ini masuk surganya harus berhisab dulu, kayaknya aja dulu berdirian. Ini orang-orang istimewa nih berdirian. Nah, kemudian diperintahkan nang orang berdirian nang sedikit masuk surga tanpa hisab. Nyamannya leh. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuklah nang masuk surga tanpa hisab ini. Mereka ditanya, mereka nang masuk surga tanpa hisab ini ditanya malaikat kah? Apakah mereka melewati as-siratal mustaqim, membuhan nyawa nih masuk surga bigai hisab tadi, melewati titian siratal mustaqim lah, yang di bawahnya itu neraka. Mereka menjawab, kami tidak tahu ya as-siratal mustaqim. Langsung masuk surga bigai hisab nih, berarti entah hanya melewati juga kah, lalu nya kada sadar secepat kilat, atau langsung aja ke surga, wallahu alam. Pokoknya kami tidak tahu, kada tahu kisah siratal mustaqim tang ada di surga. Nah, maka titian siratal mustaqim lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Nah, ya Allah, membentang di atas neraka jahanam. Maka ada kait-kaitnya pulang bila orang berjalan di situ, bila kena kakaitnya itu berarti gugur karena neraka jahanam. Jadi ada aja amalan jan. Nya nang mangait malaikat Zabaniyah ngarannya. Malaikat penyiksa di neraka. Malaikat Zabaniyah itu jumlahnya 19 orang. Tahu anak buahnya banyak lagi kalau. Nah, jadi jar siapa tuh? Kada salah Abdullah bin Abbas kayak berkata, sahabat Nabi, barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim lalu dihadiahkan Bismillahirrahmanirrahim kepada malaikat Zabaniyah, karena Bismillahirrahmanirrahim itu jumlah hurufnya yang 19, hitungnya biar Bismillahirrahmanirrahim itu 19 huruf.
Malaikat Zabaniyah jumlahnya 19 orang. Tahu anak buahnya banyak lagi kalau. Siapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim waktu di dunia deh? Barang sehari 3 kali kah? Kata. Ini membaca Bismillahirrahmanirrahim bukan hendak makan lah lain, hendak minum lain. Ini khusus gasan mahadiyahi malaikat Zabaniyah. Baca misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ulun hadiahkan Bismillahirrahmanirrahim ini kepada malaikat Zabaniyah. Nah, dihadiahi dulu. Maka ajar orang nang katuju bahadiah Bismillahirrahmanirrahim kepada malaikat Zabaniyah, karena ketika melalui titian siratal mustaqim kada kana kaitnya, ada di kaitnya. Jadi malaikat, oh ini orangnya nih nang ngancak mahadiah aku, lewat aja. Kada kana razia, itu sudah kepatuhan, sudah mahadiahi, sudah. Ini bukan menyogok, lain lah, lain menyogok, lain. Ini lewat aja sudah aja, selamat. Nah, apa ya Allah? Bismillahirrahmanirrahim, baca 3 kali kah sehari, dihadiahkan kepada malaikat Zabaniyah. Maka yang 19 malaikat Zabaniyah itu insyaallah kada mangait batis kita. Nyaman ya kita selamat. Bila selamat sudah sampai surga sudah kita. Kada masuk di bawahnya neraka. Bila karena kaitnya tuh gugur kita kan neraka. Auzubillahi min zalik. Nah, itu. Ditanya pula nang buhan nang masuk ke BGR Sabta. Apakah kalian malaikat? Buhan nyawa ini malaikat kah? Jadi masuk surga tanpa hisab cepatnya? Mereka menjawab, tidak, kami lain malaikat. Kami hanya manusia, kami ini manusia juga. Nah, maka ditanyakan lagi, kenapa kalian masuk surga begitu cepat? Kenapa jadi masuk surga cepatnya? Kada berhisapan. Nah, salah seorang dari mereka menjawab, akhlak kami adalah hilim. Nah, kada penyarikan. Jadi orang yang bersifat hilim nih masuk surga tanpa hisab. Tapi semua yang Jepang orangnya, nuntut ilmu Jepang orangnya. Jadi amalkan ilmunya tuh, belajar sudah salah hilim, diamalkannya. Apa? Kada penyarikan. Terutama orang yang menjalimi pribadi kita kada menyarikinya. Yang berhubungan dengan pribadi kita nih, kayak Nabi itu kan, Nabi itu disambati si pribadi sini, dicaci maki sini kada sarik. Tapi kalau agama lah disambati sarik sini. Kalau agama Islam dihina sarik sini. Nah, akhlak kami adalah hilim. Nah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada manusia yang dicatat atau dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang kasar. Ada bagus kasar nih. Atau penyarikan kasar, bila pandir kasar. Padahal ia hanya memiliki keluarga dan punya kekuasaan hanya di rumah. Padahal ini lain pejabat, lain raja, lain juga. Orang biasa aja. Paling ia nih ketua rumah tangga sebagai seorang suami. Tapi karena ia ini kasar lawan bininya, kasar lawan anaknya, penyarikan lawan bininya, kadang kawa salah sedikit saja, lambat mengolahkan kopi, terbalik mijat misalnya, lambat mengatakan nasi aja 2 hari memamai misalnya, dan sebagainya. Lambat nukarakan rokok, ini nak tukar rokok, lambat nukarakan rokok, dipulas telinganya. Nah itu walaupun ini kepada bininya, kepada anaknya aja yang bersifat kasar itu, tapi inya dicap di sisi Allah orang yang kasar, orang yang kasar. Karena ia kasar
maka dicatat sebagai orang yang kasar. Padahal nang dikasarinya tuh dua macamnya, bininya lawan anaknya. Atau misalnya ada bisi anak bininya aja seorang dikasarinya. Iya ini nih terkenal di langit dan di bumi orang nang kasar. Kasar itu bagus. Orang nang kada bersifat hilim. Nah, dan ada lagi orang yang dicatat atau dicap sebagai orang yang hilim, bersifat hilim, lemah lembut, ada penyarikan, pemaaf orangnya. Nah, padahal ia hanya kasih sayang dengan anak dan istrinya saja. Padahal ia bersifat lemah lembutnya kepada orang yang di rumahnya aja. Contoh anak bininya aja. Nah, orang pertama yang merasakan kita sebagai hilim di rumah tangga yaitu anak dan istri. Namun kita tuh kasar. Yang pertama kali merasakan kekasaran kita ya anak bini kita, bukan orang lain. Namun kita tuh lemah lembut. Yang pertama kali merasakan kelembutan kita ya anak bini kita. Nah, hilim dimulai di rumah untuk anak dan istri. Jangan terpaling lah. Lawan orang bagus akhlak, lemah lembut, tapi lawan bini penyarikan, lawan anak penyarikan. Nah, orang mulai di rumah tangga itu lawan anak jangan penyarikan, lawan bini jangan penyarikan, jangan kasar, apalagi pemukulan. Nauzubillahi min dzalik. Somat mukul misalnya. Nah, hilim dimulai di rumah untuk anak dan istri. Di dalam tariqah atau tariqat, salah satu kewajiban orang yang menjalaninya yaitu memaksakan diri, melatih dirinya untuk menjadi orang yang hilim. Orang yang masuk dunia tarikat dah. Tarikat itu jalan untuk menuju Allah, jalan untuk apa? Jadi wali Allah Ta'ala. Ada amalan-amalannya tuh. Di antara zikir-zikir dan di antara amalan akhlaknya apa? Jangan penyarikan. Mun penyarikan kada pacangan jadi wali. Karena lah nang mencolok wali itu pemurah dan kada pemarah. Nah itu nang sifat nang melekat kepada wali itu pemurah dan kada pemarah. Kada pemarah itu ya sifat hilim. Menurut orang masuk dunia tarikat hendak menuju jalan, meniti jalan untuk menjadi kekasih Allah, tapi penyarikan kada kawa jadi wali. Nah jadi harus melatih dirinya untuk menjadi orang yang hilim. Nah, apabila ada hal-hal yang bisa membuat marah, maka ambil dengan sikap yang baik, dengan tahallum atau berusaha untuk hilim. Nah, ada misalnya jangan membuat kita marah nih, kita tahan ya supaya jangan marah. Mun menagur itu bukan marah lah. Kita misalnya menagur, misalnya ada kemungkaran, itu bukan marah, itu kasih sayang. Cuman caranya tetap dengan lemah lembut. Ini yang maksudnya yang berhubungan dengan diri kita lah. Misalnya kita disembati orang, disumpahi orang, dicaci maki orang, kawa kita nih kada menjawabi, muntung nih kada menjawabi, barana aja kita. Batu hati kita nih panas bang, tapi kita melatih kan. Kita tahani, misalnya kita tahani tangan kita jangan menempeleng, untung kita jangan menjawabi. Nabi kita tuh pernah dimamai orang. Nabi kita tuh sikap Sidin dimamai orang tuh benar ya kan, benar gitu Sidin tunduk gitu. Waktu itu Sidin ambil upah, nyiram pohon kurma. Karena Sidin kan waktu itu tuh baelang ke rumah anak Sidin Fatimah waktu itu sudah berumah tangga.
Cuman Siti Fatimah ini hidup hal keadaan fakir miskin, sampai-sampai gak ada yang dimakan. Lalu bagi saya Siti Fatimah ini lawan Rasulullah. Nah Rasulullah waktu itu sambil mengasuh cucu Sidin Hasan Husain masih kecil. Nah bagi saya Siti Fatimah itu tentang kadeda yang dimakan dalam rumah tangga. Nah, Nabi pun ibarat sini lapar juga. Nah lalu Sidin keluar daripada Fatimah mencari gawian, cari gawian. Padahal kayak Sidin ini ibaratnya batu jadi emas kau aja lah. Cuma Sidin kata itu Sidin berusaha aja. Lalu masuk ke kebun kurma milik orang kafir, dan orang itu kada tahu pada ini Rasulullah. Nah jadi Rasulullah minta izin kepada pemilik kebun untuk mengambil upah, bahasa kitanya mengambil upah, menyiramakan itu pohon kurma. Lalu diterimalah Nabi Sidin untuk mengambil upah di situ, mengambil banyu di sumur. Ada kalau kulit unta tuh diolah bejana wadah besar gayung gitu kan. Unta tuh gonol, berarti kulitnya sekulitan sauntaan tuh gonol tuh kayak durum soalnya. Nah diolah bejana tuh tempat air, tempat menimba air. Coba bayangkan Nabi berapa hari sudah ada makan, rela aja Sidin mencibuk banyu nang pakai nang cicibuk nang gonol itu nang turunakan ke sumur, diangkat disimburakan ke itu pohon kurma. Bila sekawas secibuk itu upahnya 3 biji kurma. 3 biji kurma. Makan Sidin dulu kurma nih. Setelah mencibuk diopahi orang, makan Sidin kurma. Nah, lalu adalah kekuatan yang untuk makan. Cibuk pulang, siram pulang, dapat pulang 3 biji kurma. Sekalinya pas cibukan yang keberapa putus itu talinya, gugur ke sumur itu. Melihat orang yang punya kebun tadi mamai lawan Nabi. Ini ada tahu mau pada Nabi ini Nabi mamai itu bang, mau nyari jauh begawi baru rusak bahasa kitanya. Nabi dinyamai orang bagaimana reaksi Sidin? Nah, sini kada menjawab Sidin. Akhlak Sidin. Nah, kayak itu kita bila orang misalnya mamai sama kita jangan dilawani. Mana aja kita. Jangan dilawani. Supaya kita apalagi menampar jangan juga. Kita hendak melatih supaya kita nih bersifat hilin. Nah, lalu tuntunginya mamai tadi Nabi dengan mukjizat Sidin mengisyaratkan dia naik dengan sendirinya itu timba ke atas. Mukjizat namanya nih, kejadian yang menyalahi adat. Naik sendirinya timba itu ke atas tanpa diambil, tanpa dipungut. Nah, diambil Nabi, diserahkan Nabi. Tercengang-cenganglah orang itu kepada Nabi. Nyatarilah bukan cuma mamai Nabi lah, ibah dari mamainya ditamparnya Nabi. Mungkin orangnya temperamen kah, penyarikan kah? Imbah mamai Nabi ditamparnya Nabi tadi. Nabi kan melawan, kadang membalas, menangkis ya kada juga Sidin. Lalu dengan mukjizat Nabi naiklah itu timba, diserahkan Nabi, timbanya itu kepada, tercengang-cenganglah orang itu. Wah, siapa ini? Saktinya bahasa kita. Kuli kayak sudah Nabi membawa itu upahan beberapa biji kurma tadi untuk datang ke rumah putri Sidin, menyuapi cucu Sidin Hasan Husain yang sudah berapa hari kada makan. Orang yang di kebun tadi itu dia merasa menyesal. Aku nih menampar orang itu. Siapakah orang itu gerangan? Dari wajahnya ini bercahaya, tampan, tidak seperti orang yang jahat, tapi menunjukkan orang yang baik, orang yang jujur. Lalu ia merasa bersalah.
karena sudah menampar Nabi. Padahal tahu itu pada Nabi. Cuman dalam sangkaan kita, jangan sangkaan hatinya, jangan-jangan ini seorang Nabi yang dikabarkan di Madinah itu, yang viral itu. Lalu ini saking bersalahnya aminnya, bedak potongnya seorang tangannya sendiri nih, tak paget tangannya seorang nih, pingsan nih, pingsan. Soalnya ada orang lalu musafir lalu melihat dia, ada orang pingsan, paget tangannya. Apakah caranya sesuai dibangunkannya, ayo bangun daripada pingsan. Kenapa jar? Jangan biar paget, kau timpas orang jar. Kenapa jadi timpas orang? Aku merasa bersalah karena menampar ini. Diceritakannya kejadian itu. Jadi orang jangan-jangan itu Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya nang paget tangan tadi, kawalah ikam tolongi aku untuk bertemu dengan orang itu. Kau aja dibawanya biarlah itu tangannya putus tadi bawanya. Sampai ke rumah Nabi, ada kajar Rasulullah aja, ada orang bertamu. Jadi orang Rasulullah ada di sini, Sidin di rumah Putri Sidin. Datangnya pulang ke rumah Putri Sidin. Nah, lalu Rasulullah pun mengeluari dari rumah itu. Siapa aja sih nak bertamu ini? Ada orang yang bertamu. Oh, piankah artinya? Tadi ulun ambil lupa. Iya, kenapa tangan pian pakai ulun seorang menimpas ya? Karena ulun merasa bersalah menampilin pian tadi. Nah, lalu dengan mukjizat Nabi ya kisahnya, itu tangannya yang itu tuh dilekatkan Nabi pulang, lalu dibusuk-busuk Nabi, pulang tangannya, sambung pulang tangannya. Nah, lalu akhirnya masuk Islam ya, masuk Islamnya. Nah, di situ kita ambil pelajaran. Nabi itu ketika ditampilin orang, disariki orang, Sidin kada menjawab, Sidin baranaya, tidak ada reaksi. Itu namanya sifat hilim. Mudahan kita kayak itu juga lah. Mudahan kita kawa menuruti akhlak Nabi kita, terutama kepada anak bini kita. Nah, kita kada penyerikan. Maka ambil dengan sikap yang baik, dengan tahallum atau berusaha untuk hilim, sehingga akhirnya menjadi orang yang bertabiat hilim. Namun tidak selamanya harus bersikap seperti itu, dalam kurung hilim. Kada selawasan bang kita bersifat hilim. Nah, terkadang ada saatnya untuk mengambil tindakan, untuk memberi peringatan dan mendidik. Amunnya kita, contoh misalnya ulun polisi, kan cocok ulun bersikap hilim kepada pengedar narkoba, ya Allah, harus ditindak tegas, harus ditangkapi. Kalau ingin melawan tembak, ya Allah, batisnya untuk melumpuhkan perampok-perampok, ya Allah. Itu kan untuk nahi mungkar. Ini maksudnya hilim ini kalau merujuk kepada diri pribadi kita, orang menyerang pribadi kita. Tapi kalau misalnya sudah ada yang begal, itu kan mengganggu kemaslahatan kaum muslimin, atau misalnya orang berbuat kejahatan, maka para penegak hukum itu harus tegas, jangan bersifat hilim. Ya maapakan yang ininya perampoknya ini merajalela, kena. Nah, apakan lagi kita berperang membela agama Allah. Hendak menimpas orang kafir, bersifat hilim kali jadi nimpas kan mau itu. Ada tempatnya hilim itu, ada tempatnya. Tapi kalau agama sudah dihina, nah perang sudah, kemungkaran sudah terjadi, itu jangan lagi bersifat hilim, harus tegas. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan orang-orang yang berbuat maksiat semaunya. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hilimnya tidak segera menyiksa mereka,
karena memberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan mohon ampunan. Allah Ta'ala pun dengan sifat hilimnya Allah beri kesempatan dulu bagi orang yang maksiat itu kada langsung, tapi mun kada bertobat juga akan ditindak Tuhan. Maksiat terus kada bertobat ditindak Tuhan juga, akhirnya tegas juga Tuhan. Sudah diberi kesempatan nih dengan hilimnya kada bertobat juga, iya turun kena azab, turun kena bala. Doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada doa dari Nabi yang bagus kita baca. Nah, pajar Allahumma aghnini bil ilmi. Amun pian membaca gasan berjamaah, memimpin misalnya jamaah itu Allahumma aghnina, naklah jadi dijamakan. Ini kalau sorangan nih Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini. Nah, kalau pian memimpin doa berjamaah wa zayyina bil hilmi wa akrimni. Nah, kalau berjamaah wa akrimna bit taqwa wa jammilni. Kalau berjamaah wa jammilna bil afiyah. Artinya, ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu. Nabi itu kada dapang sidin bapandir berdoa, ya Allah kaya akan ulun dengan harta, kada ada. Makanya Nabi hidup sederhana aja. Bahkan ditawari gunung emas, gunung Uhud itu jadi gunung emas, kada tahu sidin. Sidin hendak sugih lawan ilmu. Amun orang sugih lawan ilmu, insya Allah nyaman aja dunia itu. Nah, ilmu ini penting. Ada orang kada berilmu lah, ada nih hendak sembahyang zuhur wudu 5 kali, bukan sekali gini wudu ya Allah, sini wudu 5 kali, berwudu sekali tuh wudu pula 5 kali. Ditakoni cocok nih jan, kenapa pian wudu 5 kali? Jadi ini menjawab, seandainya aku bakantut cuy, ada lagi 4. Misalnya aku takantut jar, hendak sembahyang juga takantut, ada lagi 4 cadangan. Tadi udah kisah cadangan wudu tuh kita batal bisa wuduan ya Allah. Nah tuh orang kada berilmu, dikiranya ini itu bila bakantut sekali ada lagi 4 wudu, nya 5 kali wudu tadi, bakantut sekali ada lagi 3. Ada kayak itu ya Allah. Nah, biasa 10 kali wudu, mun bakantutnya orang sekali, batal 10 wudunya itu. Nah, itu contoh orang kada berilmu. Kayakanlah aku dengan ilmu, dan hiasilah aku dengan hilim. Nah, hiasi akhlak ulun nih bersifat hilim. Amun orang tulah alim tapi penyarikan, itu ada gunanya ilmunya itu penyarikan. Misalnya ada, minta maaf bang lah, ada misalnya tuan guru disambati orang, menghantam ke orang di ceramah misalnya, ketulahan non dajar misalnya atau dan sebagainya, ada kayak itu ya Allah. Nah, orang tandanya alim itu kada penyarikan ketika pribadinya diserang, tapi kalau agama diserang baru sarik kita. Nah, kayakanlah aku dengan ilmu dan hiasilah aku dengan hilim, hilim, dan muliakan aku dengan takwa. Nah, muliakan aku dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi kalian yaitu orang yang paling takwa. Jadi takwa itu nama mulia. Serta baguskan aku, baguskan tuh ya, muliakanlah aku, jamililah, baguskan ya, elokkan, baguskan aku dengan afiyah. Afiyah ini
selamat daripada penyakit zahir dan batin lah. Afiah nih lah, kita sehat, awak sehat, hati kita sehat juga. Maksudnya nih kita sehat dari divisi penyakit darah tinggi kadeda, asam urat kadeda, lambung kadeda, mah kadeda. Lawan juga penyakit hati kadeda, kayak sombong kadeda juga, riya, somah takabur, buruk sangka, iri dengki kadeda, itu afiah. Makanya bagus benar bila tontong sembahyang, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wa dunya wal akhirah. Minta lawan Tuhan supaya afiat terus, zahir batin, awak sehat, hati sehat. Nah ini bagus doa ini dibaca. Nah pendek aja kalau tah betontong sembahyang baca ini, walaupun biar bacanya sorongan misalnya, Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyini bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah amalakan lagi, atau misalnya sekali sehari kan baca, meminta lawan Tuhan. Wallahu a'lam bisawab. Allah Ta'ala juga yang lebih tahu dengan yang sebenarnya. Mudahan kita kawa mengamalkan, mudahan Allah Ta'ala beri kita sifat hilim di hati kita, mudahan kita masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allah walladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salamul mu'minun